Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang mantap di koin PP, bukan ngajak-ngajak kalian, karena di dalam cryptocurrency bisa kaya mendadak, bisa carry mendadak ya. Di sini harus riset sendiri lagi. Waduh, luar biasa si PP ini, hijau, naiknya sudah 0,15 di USDT-nya, harganya 0,00962 per video ini dibuat akan semakin ngetril, semakin terbang. Makanya saya bilang kepada kalian ya, sabar dikit, Bitcoin dominannya juga masih ngetril ya. Ini koin jangan dianggap koin remeh main-main ini, meme koin ini ya. Jadi kita itu kadang-kadang keliru, banyak kegagalan dalam bermain kripto. Ketika koin kita belum naik ya, dibilang asem bangsat, bajingan, kacau, dedek mengek, belekutakan tai. Suara apa namanya, kuburan apa suara hutan tuh keluar semua. Itu salah besar, banyak kegagalan di tahun 2021. Koin yang kita punya masih belum naik, yang lain sudah naik duluan, paling-paling 5%, 10%, 3% aja Anda udah gila, koin Anda dijual, pindah koin lain. Pada waktu itu banyak yang jual di Shiba sama Doge, pindah koinnya gak jelas. Belum tentu koin yang Anda pindahkan itu ke koin lain akan naik 10 kali lipat, bahkan 7 juta persen seperti Shiba, enggak kan? Ternyata Shiba yang naik 7 juta persen. Di tahun ini yang terbesar kapitalisasi pasar, yang terhebat, yang terbagus sekarang PP. Anda punya PP belum ngaceng, dipindah koin lain, padahal koin lain itu belum tentu ngacengnya akan kayak PP 10 kali lipat ataupun ratusan kali lipat. Itu yang gagal di situ. Kemarin sudah dijelaskan tahun 2025 ini dan dimulai tahun 2024 ini yang akan terbang tinggi itu koin yang berbasis DeFi. Sudah disebutkan sama si Katram, yang langsung secara tunjuk namanya adalah Solana sama PP. Bahkan si Charles Hoskinson mengatakan juga bahwa koin DeFi ini akan performa terbaik di tahun 2025. Wah, kenapa Anda tinggal? Ya, bulan November nampaknya akan menjadi bulan krusial bagi beberapa meme coin dengan potensi kenaikan signifikan di pasar yang terus berkembang. Salah satunya PP adalah beberapa nama koin yang dinilai memiliki peluang kuat untuk mencetak jutawan baru. Waduh, maknyus, kaummu PP, betul-betul ya. Kita harus ngerti, harus sabar, jangan gedubukan kayak Martini Mardiah. Ini saya kasih tahu juga nih. Wah, gila, prediksi Ethereum akan tanda-tanda bullish tahun 2025 ini sampai nanti 94 juta di awal tahun 2025, nggak lama lagi coy. Wah, saat ini juga nggak main-main. Kemarin sudah saya bilang ini tanda-tanda Ethereum akan terbang tinggi adalah adanya pengeluaran besar-besaran ETH dari Coinbase. Diborong sehari kemarin saya sudah ngomong ya, ada sinyal bullish lainnya datang dari penarikan besar-besaran di ETH dari bursa Coinbase yang menunjukkan adanya minat institusional. Ini gila-gilaan entitas anonim ini menarik sekitar 543.000 ETH senilai 20,9 triliun. Wow, gila, sampai 20,9 triliun. Padahal PP market cap-nya baru miliaran. Ya ini kalau jatuh ya setetes saja ke apa namanya ke PP, apakah nggak harga PP naik jutaan persen? Makanya sabar dulu, belum mengarah uang masuk ke altcoin. Jangan kita keliru ya. Sekarang kalau Bitcoin dominan terbang begini, nanti tanda-tandanya akan turun setelah 60%. Ya nanti BTC bubar, pindah ke altcoin. Jangan sekarang masuknya pas masuk Bitcoin, salah besar. Dari kemarin masuk Bitcoin sebelum Bitcoin dominan terbang tinggi ya ini sekarang TP cuan. Dan nanti kalau dari BTC dominan sudah turun dan semua bos-bos BTC, paus-paus BTC pindah dananya ke Solana sama ke ETH, Anda masuk BTC ya keliru, nyungsep. Makanya pakai belajar, jangan ngawur ya. Ini diperkirakan kayak gini nih. Sekarang ini dilihat nih ya, Bitcoin dominan ini nanti ketika di areal merah seperti ini itu akan terjadi
koreksi di resisten ini, terjunnya di areal merah ini, tempo dulu, dan ini menjadi pattern benderan jengking. Sudah pattern benderan jengking, bukan Martini jengking, artinya ini adalah pattern bearish untuk Bitcoin dominan. Dan ini kepentok juga resisten yang merah besar ini. Kalau ini turun ya sudah mantap jaya. Bitcoin dominan saat ini sudah di area resisten. Harapan kita setelah menyentuh resisten ini akan terjadi koreksi besar, di mana jika terjadi dimulailah all season. Begitu ceritanya ya Fred. Bagaimana urusannya? Wah, tentunya kita akan jadi cuan semua, makanya jangan buru-buru ya. Ini Tether aja borong sampai 82.000 BTC yang mendongkrak cadangan USDT. Lalu Tether sudah masuk, artinya sudah bull market besar untuk BTC, dan kemudian nanti masuk ke all season. Yo, yang mana all season tahun 2024 semakin dekat. Dominasi Bitcoin diprediksi melemah. Dominasi Bitcoin di pasar itu harus meningkat, dan saat ini hampir mencapai 60%, angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Meskipun Bitcoin terus menguat, potensi terjadinya koreksi bisa menjawab pertanyaan tentang kapan all season tahun 2024 akan dimulai, periode di mana altcoin seperti Ethereum dan Solana cenderung memberikan performa yang lebih baik dibandingkan BTC. Jadi syarat kerjanya untuk itu ini kan sekarang BTC terbang tinggi ya, 1 miliar hampir 100 juta, 1 miliar, wah lebih sekarang sudah 1 miliar 121 juta untuk BTC. Wow. Semalam banyak yang mengatakan akan dam apaan, dam dengkulnya anjlok. Ini kalau nanti BTC-nya sudah tiang panjang 7 bulan ngaceng terus, kemudian bergeser ke all season ya, ditandai dengan ETH sama Solana performanya melebihi daripada BTC, itu indikasi akan terjadi all season. Harus pakai ilmu, jangan koin yang sekarang kita pegang PP, tahu-tahu Anda lempar, Anda jual masuk BTC, ya salah. BTC sudah terbang tinggi, waktunya nanti akan bergeser di altcoin. Dan ketika diperkirakan para pakar ini kalau menyentuh 60% Bitcoin D-nya sepanjang sejarah 3 tahun itu tertinggi di situ, maka akan koreksi ke bawah. Disitulah akan terjadi all season, dan all season ini ditandai ketika ETH-nya sama Solana-nya itu nanti performanya melebihi daripada BTC. Itulah tanda-tanda yang positif untuk all season beralih ke situ. Jadi Anda sebelum terbang tinggi saat ini masuk ETH diperkirakan akan 94 juta, nanti sampai 100 juta, dan Solana ya sekarang sudah diakuisisi sama ETH, dan jadi kunci itu 2 koin antara ETH sama Solana yang akan menjadi naik dulu, karena ETH ini adalah induknya daripada altcoin, karena banyak sekali yang ada di jaringan ETH ya, terutama di koin-koin meme ini. Kalau sekarang yang terbagus menurut saya ya memang ada di PP, yang mana kapitalisasi terbesar pada tahun 2021 yang terbang sampai jutaan persen, kan ada kapitalisasi terbesar ada di Shiba sama si Doge lah. Tahun ini yang terbesar setelah Shiba dan Doge itu adalah si PP. Kembali Anda pindah ke koin lain dari PP yang naiknya sudah ribuan persen. Mana ada BTC aja baru 6%, ya 5%, BNB juga 3,7%, Solana baru juga 4%, Dogecoin yang 17% ngetrail dulu, ya Cardano baru 2%. Kecuali koin lain sudah naik jutaan persen, PP masih belum. Itu Anda khawatir. Lah saat ini ngapain yang dikhawatirkan? Wong yang lain aja baru naik 5%, 2%, begini di CMC-nya 10%, kok Anda bingung? PP naik malah sudah 6% ini dalam 24 jam ngetrail. Market cap-nya sudah 63 miliar rupiah, belum ada apa-apanya. Yang tadi aja orang satu aja beli di ETH, ngambil dari Coinbase saja, dimasukkan ke dompet dia aja langsung 20,9 triliun. Ya 20,9 triliun masuk ke ETH. Ya kalau 1 triliun aja masukkan ke PP, apakah nggak gila? Ini PP itu baru miliar coy, baru miliar pun belum ada sampai 65 miliar, baru 63 miliar, masih kecil, belum ada dana aliran ke sini. Ini paling-paling ulah blekutakan si
ini para well apa bandar-bandar sama trader-trader saja. Nanti kalau sudah gelontor ke sini, wah nggak ngotak. Pokoknya Lebaran Anda bikin opor kebo, ya. Yang mana koin meme seperti ini, ya belum mengalami Coinbase, belum Robinhood, ya belum mengalami bull market, sangkutannya masih sedikit, ya. ATH-nya juga nggak begitu tinggi ya. Kalau kita lihat di sini SHIBA aja berapa ATH-nya? Ya harganya 0,2 SHIBA dengan apa namanya ATH-nya aja 1,3, harganya 11-12 sama PP ya. Saya masih akan masuk di PP yang harganya 0,15, beda tipis. Wah, maknyos. Saya rasa itu yang saya sampaikan di siang kali ini. Tetap semangat, tetap jos ya. Nggak usah buru-buru ketebukan, tetap PP menjadi performa terbaik. Sudah 7% kenaikannya dalam 24 jam. Sekarang akan jadi pemenang, makanya sabar. Jangan ketika yang lain naik dikejar-kejar. Ini betul tip yang paling berharga dari saya. Banyak terjadi kegagalan, pokoknya gundah gulana kacau, nggak punya pendirian yang jelas. Ketika bull market koin Anda belum naik, tiba-tiba ngejar yang koin yang sudah naik, itu salah besar. Ini coba ngacengnya PP, cang cinceng. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan semangat, tetap mantap jaya. Jangan Anda ragukan PP, saya nggak ngajak-ngajak semua. Anda sendiri tetap pakai riset sendiri, karena di dalam kripto banyak sekali yang berbahaya, banyak meme koin kentut yang bikin Anda kere, jadi bisa kaya mendadak, bisa kere mendadak. Banyak sekali harus riset betul, karena di dalam bermain kripto itu harus betul-betul jeli, harus belajar riset sendiri lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro tentunya nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya saudara yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.